Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7091 sampai bab 7100. Setelah memesan tiket pesawat dan hotel, Charlie memberitahu istri dan mertuanya tentang berita itu. Keluarga itu belum pernah pergi berlibur bersama, jadi semua orang menantikan liburan singkat ini. Setelah mengetahui bahwa Charlie telah memesan Cheval Blanc Randelli, hal pertama yang dilakukan Elaine adalah memposting di WeChat Moments untuk dipamerkan. Dia juga secara khusus mencari tahu tentang pengenalan Cheval Blanc Randelli dan tarif kamar di halaman pemesanan Cheval Blanc Randelli, dan mengirimkan semuanya di WeChat Moments. Dia suka pamer setiap hari, jadi untuk dapat memanfaatkan kesempatan bagus tersebut, tentu saja dia harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Charlie tidak akan bisa tinggal lama di Aorus Hill, karena konser tawana di Shanghai akan dimulai dalam 3 hari. Jadi, setelah beristirahat di rumah selama 2 hari, ia berangkat lagi ke Shanghai. Shanghai sangat dekat dengan Aorus Hill, hanya 300 km jauhnya. Tidak ada penerbangan langsung, jadi Charlie berencana untuk berkendara ke Shanghai sendiri. Kebetulan saja mobil BMW 530 pertama milik ayah mertuanya belum terpakai. Jadi ia mengemasi beberapa pakaian dan bersiap untuk pergi dengan mobil itu. Ketika Claire mengantarnya ke mobil, dia tidak lupa memberi pesan kepadanya untuk berhati-hati saat berkendara di jalan. Charlie setuju dan mengendarai mobil keluar dari Villa Elite Thompson. Begitu dia sampai di jalan raya, dia menerima telepon dari Vera Lavore. Dalam 2 hari terakhir sejak dia kembali, Charlie tidak keluar untuk menemui siapapun. Dan tentu saja dia tidak membahas Vera. Setelah menjawab telepon, Vera bertanya kepada Charlie, apakah Tuan Muda sudah kembali ke Aorus Hill? Charlie berkata, saya kembali 2 hari yang lalu dan sekarang saya sudah pergi lagi. Vera terkekeh dan berkata, aku tahu, Tuan Muda pasti sudah pergi ke Shanghai, kan? Sepertinya Tawana akan segera menggelar konser di Shanghai, kan? Ya, Charlie berkata, saya secara nominal adalah direktur Feng Shui-nya. Jadi saya harus pergi ke sana untuk menyelesaikan formalitasnya. Vera berkata, saya telah menonton video yang ditampilkan. Ilmu pedang Tuan Muda begitu halus dan mengalir. Sangat mengagumkan. Charlie berseru. Bagaimana kamu mengetahui itu aku? Vera tersenyum dan berkata, aku tidak bodoh. Aku mengingat sosokmu dengan jelas. Bahkan jika kamu mengenakan topeng, aku bisa mengenali gambaranmu. Charlie merasa seperti ada duri di punggungnya. Jika Vera bisa mengenalinya, maka Claire pasti bisa mengenalinya juga. Melihat Charlie tidak mengatakan apa-apa, Vera tersenyum dan berkata, Tuan, mohon jangan salah paham. Saya tidak bermaksud menggoda Anda dengan sengaja. Saya hanya berani mengatakan ini ketika kita sudah sampai pada titik ini. Sebenarnya, saya memanggil Anda untuk sesuatu yang lain. Charlie menghela nafas dan bertanya padanya, Nona Lavore, tolong beritahu saya apa yang ingin Anda katakan. Vera berkata, Tuan, bukankah Anda ingin mengatur agar Nona Mor dapat tiba di Tiongkok dengan selamat? Saya meminta Patua Sansor untuk bertanya. Dan kebetulan saja tim penyelamat kemanusiaan resmi akan kembali ke Tiongkok dalam beberapa hari. Pemerintah akan mengirim pesawat angkut militer ke Suriah untuk menyelamatkan mereka. Biasanya, dalam situasi seperti ini, akan ada juga personel resmi yang ditempatkan di sana yang akan membawa pesawat kembali ke Tiongkok. Jadi saya meminta Patua Emet Sansor untuk menyiapkan identitas militer bagi Nona Mor sehingga dia dapat kembali dengan pesawat itu. Ketika Charlie meninggalkan Maroko, semua tentara mati Maroko, pengawal dan keluarga mereka, termasuk Reina Mor, asisten perkumpulan penghancuran King saat itu, dikirim dengan kapal ke Suriah. Namun, Charlie tidak berencana membiarkan Reina tinggal di Suriah. Lagi pula, Reina, seperti Ruby, memiliki racun aneh yang ditinggalkan Victoria di tubuhnya. Dia berencana untuk memindahkan Reina dengan selamat ke Tiongkok dan kemudian mengatur agar dia bertemu Ruby.
Mendengar bahwa kini ada jalur yang dapat dihubungi, Charlie bertanya kepadanya, "Nona Lafor, kapan penerbangan ini akan lepas landas dan di mana akan mendarat di Tiongkok?" Vera tersenyum dan berkata, "Pesawat akan lepas landas lusa dan mendarat di Bandara Militer Chongyuan di Shanghai lusa." "Tuan muda, kebetulan Anda akan pergi ke Shanghai kali ini. Jadi Anda bisa menjemputnya dalam perjalanan." "Lusa," Charlie berkata. "Lusa adalah konser pertama Tawana di Shanghai. Aku akan menjemputnya dan akan memakan waktu setidaknya 4 hari sebelum aku bisa kembali. Apakah dia akan berisiko terekspos di Shanghai selama beberapa hari?" Vera berkata, "Seharusnya tidak masalah. Karena identitas yang kami dapatkan untuk Nona Mor kali ini adalah identitas militer dengan tingkat kerahasiaan. Pihak yang berwenang setempat tidak memiliki kualifikasi untuk memeriksa informasi spesifiknya. Ketika saatnya tiba, dia akan diberikan dokumen yang relevan. Dan semua dokumen itu asli. Jadi seharusnya tidak ada kekurangan." Kemudian, Vera berkata, "Tuan muda, Anda seharusnya sedang menuju Shanghai kali ini, kan?" "Ya," Charlie berkata, "aku sedang dalam perjalanan." "Itu bagus," Vera berkata sambil tersenyum. "Tuan muda, tolong jemput Nona Mor di bandara terlebih dahulu dan atur agar dia menginap di hotel tempat Anda menginap. Biarkan dia tinggal di kamar hotel selama beberapa hari dan berkonsentrasi pada memecahkannya. Setelah selesai, antar dia pulang. Dia tidak perlu naik angkutan umum dan tentu saja tidak akan mengetahui keberadaan Anda." Charlie merasa apa yang dikatakan Vera masuk akal. Dalam hal keberadaannya, tak seorang pun yang dapat dibandingkan dengan Vera. Bagaimanapun, dia telah bersembunyi di Victoria selama lebih dari 300 tahun. Jadi Charlie berkata, "Kalau begitu aku akan mengaturnya sesuai dengan apa yang dikatakan Nona Lafor kepadaku. Tapi bisakah aku pergi ke bandara militer untuk menjemput seseorang lusa malam?" "Tidak masalah," Vera berkata. "Tuan, berikan saya nomor plat kendaraannya saat waktunya tiba. Anda bisa langsung ke sana. Seseorang akan datang untuk menyambut Anda di bandara." Charlie sama sekali tidak meragukan kemampuan Emmet. Rencananya pasti akan sempurna. Jadi dia berkata, "Baiklah, saya akan sampai di sana pada saat waktunya tiba." Pada saat yang sama, di markas besar Istana Wanlong di Suriah. Berkat dukungan finansial yang besar, pembangunan markas besar Istana Wanlong berlangsung sangat cepat. Setelah mereka tiba, semua tentara mati dan pengawal diatur untuk tinggal di sini. Istana Wanlong membangun kompleks bangunan bawah tanah dan tanah yang besar di sini untuk memastikan setiap orang dapat menjalani kehidupan tanpa kekhawatiran. Selain itu, karena dana yang melimpah dan kondisi pengiriman yang nyaman, meskipun Istana Wanlong terletak di Suriah, ia masih bisa mendapatkan pasokan material terbaik. Porter berencana untuk membangunnya menjadi kota kecil dengan kemampuan ofensif dan defensif, dan bahkan mampu menampung puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang untuk hidup normal. Agar anak-anak yang sepanjang hidupnya tinggal di bawah tanah dapat menerima pendidikan modern. Sebuah sekolah sementara didirikan di dalam Aula Wanlong dan sebuah tim pendidikan dibentuk. Beberapa anggota yang berpendidikan tinggi memberikan dasar pendidikan yang sangat baik kepada anak-anak berdasarkan buku teks pendidikan wajib Tiongkok. Mengenai para tentara mati dan pengawalnya, mereka sangat berterima kasih atas pengaturan yang dibuat oleh Charlie untuk mereka. Setelah menetap, mereka bersedia berkontribusi pada pembangunan Istana Wanlong. Hampir semuanya bergabung dengan tim infrastruktur Istana Wanlong, dan bekerja 8 jam sehari seolah-olah mereka akan bekerja, berkontribusi pada pembangunan Istana Wanlong. Kelompok orang asal Maroko ini baru saja mendarat 2 hari lalu. Begitu mereka tiba di sini, mereka diatur untuk tinggal bersama tentara mati dan pengawalan lainnya. Rekan-rekan yang datang lebih dulu juga sangat antusias terhadap mereka, membantu mereka yang mampu dan menciptakan kondisi untuk membantu mereka yang tidak mampu. Sering terjadi bahwa sebuah keluarga diberi rumah yang diatur oleh Istana Wanlong dan sedang bersiap untuk berkemas dan pindah. Tetapi sekelompok besar kolega dan keluarga mereka yang telah tiba lebih awal datang berlari untuk membantu. Sambil saling membantu, semua orang juga saling mengenal secepat mungkin dan berbagi pengalaman di lokasi yang berbeda. Ketika mereka yang menyelamatkan Charlie sebelumnya mendengar dari orang Maroko bahwa perkumpulan penghancuran King telah memulai penempatan besar-besaran semua markasnya, semua orang merasa ngeri tetapi juga sangat bersyukur.
Tak satu pun dari mereka mengalami penempatan besar, melainkan dibawa ke sini secara keseluruhan oleh Charlie, bersama seluruh anggota keluarga mereka. Mereka menyadari, sepertinya kesempatan seperti itu tidak akan pernah ada lagi di masa mendatang. Setelah mendarat di Suriah, Reina kagum dengan skala tempat itu dan semua yang telah dilakukan untuk tentara mati dan pengawal kavaleri. Wajah tampan itu tiba-tiba muncul lagi di pikiran, dan kekagumannya terhadap Charlie semakin meningkat. Namun, melihat para prajurit dan pengawal yang setia di sekitarnya semuanya telah bersatu kembali dengan keluarga mereka, dia merasa sangat kesepian di dalam hatinya. Mungkin, dirinya tidak akan pernah mendapat kesempatan bertemu keluarganya lagi di kehidupan ini. Tepat ketika Reina merasa tersesat di lingkungan yang tidak dikenalnya, Porter mendekatinya dan berkata dengan sopan, "Nona Mor, Tuan Wade baru saja menelepon saya dan meminta Anda untuk bersiap-siap. Anda akan mengubah identitas Anda dan naik pesawat bantuan khusus ke Tiongkok besok. Pergi ke Cina." Reina langsung gembira saat mendengar ini. Dia kurang memahami Charlie dan tidak tahu apakah dia masih berharga bagi Charlie. Dia selalu khawatir Charlie tidak akan membuang-buang energinya setelah dia kembali. Lagi pula, ia hanya punya waktu 1 atau 2 tahun untuk hidup, dan akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Dia juga tidak berguna baginya. Bahkan jika dia diminta untuk berkumpul dengan perkumpulan penghancuran King, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan dapat menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Tepat ketika dia berpikir bahwa kemungkinan besar dia harus tinggal di Suriah dan menunggu mati karena racun, Charlie benar-benar mengatur agar dia pergi ke Tiongkok. Dia menahan kegembiraannya dan bertanya, "Tuan Waldron, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Identitas saya sangat sensitif. Seluruh perkumpulan penghancuran King pasti mencari saya. Membawa saya ke Tiongkok saat ini, apakah akan membawa risiko besar bagi Tuan Wade?" Porter tersenyum dan berkata, "Tentu saja ada risiko. Tetapi saya yakin Tuan Wade akan mampu menyelesaikan masalah tersebut." Tuan Wade berpesan melalui telepon, bahwa dia akan menjemput Anda secara pribadi di bandara setelah Anda tiba di Tiongkok. Ini, Reina merasa tersanjung dan berkata cepat, "Tolong beritahu Tuan Wade bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia hanya perlu memberi saya alamat dan saya akan mencari cara untuk menemukannya setelah saya turun dari pesawat." Porter tersenyum dan berkata, "Nona Mor dan Tuan Wade tidak banyak berhubungan. Tetapi saya yakin kalian berdua akan lebih sering berhubungan di masa mendatang. Secara umum, keputusan Tuan Wade tidak akan mudah diubah. Nona Mor hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan Tuan Wade." Reina mengangguk pelan. "Baiklah. Terima kasih Tuan Waldron sudah mengingatkanku. Aku mengerti." Dia tahu bahwa Porter sedang memberikan nasihat. Dia tidak banyak berhubungan dengan Charlie dan tidak tahu banyak tentang temperamen dan gayanya. Karena Porter telah memberikan nasihat seperti itu, tidak perlu menolak kebaikan Charlie. Sejak saat itu, hati Reina telah terbang ke Tiongkok, ribuan kilometer jauhnya. Dirinya 100% orang Tionghoa, dan telah belajar berbicara bahasa Mandarin dan budaya tradisional Tiongkok sejak kecil. Namun dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menginjakkan kaki di tanah airnya karena keluarga Mor telah mengandalkan perkumpulan penghancuran King untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Dia tiba-tiba berpikir bahwa pergi ke Cina pada tahun-tahun terakhir hidupnya bisa menjadi cara untuk kembali ke akar garis keturunan keluarga Mor. Hari berikutnya, saat konser pertama Tawana di Shanghai berlangsung meriah, Reina telah menaiki pesawat militer dengan nama samaran Cheryl Flynn. Reina mengenakan setelan hitam yang dikeluarkan oleh staf, dengan rambut panjang yang digantung di belakang kepalanya. Ekspresi dinginnya menunjukkan kompetensinya. Beberapa anak muda yang mengenakan pakaian hitam yang sama juga naik pesawat bersamanya. Awalnya, Emmet Sansor juga dapat mengatur penerbangan khusus untuk Reina dan membawanya sendirian. Namun, mengingat sebuah pesawat akan meninggalkan jejak begitu lepas landas, sebuah pesawat yang hanya mengangkut satu orang pasti akan mendapat perhatian khusus dari seseorang yang memiliki maksud tersembunyi. Maka dari itu Reina secara khusus diatur untuk mengambil penerbangan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tertentu, jumlah awak yang relatif banyak dan masuk akal ini. Jadi, ketika Reina menaiki pesawat, sudah ada puluhan anggota tim bantuan kemanusiaan yang duduk di kabin. Ketika banyak orang melihat orang berpakaian hitam, pikiran pertama mereka adalah mereka pasti anggota militer. Seperti yang diharapkan,
Begitu Reina duduk, seorang anggota staf berkata kepada anggota tim bantuan di kabin depan. Semuanya, kami memiliki agen yang sangat rahasia di pesawat hari ini. Jadi kami harap semua orang tidak berbicara dengan penumpang yang tidak kalian kenal selama perjalanan. Semua ponsel harus dimatikan dan tidak boleh dipegang sebagaimana mestinya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebagian besar tim bantuan internasional adalah relawan di bidang medis dan pendidikan. Sebelum berangkat ke luar negeri untuk melaksanakan misi bantuan, mereka telah menjalani pemeriksaan latar belakang yang terperinci dan dianggap memiliki silsilah yang baik. Ketika mereka mendengar tentang persyaratan kerahasiaan, mereka bekerja sama dan mengumpulkan semua ponsel mereka sesegera mungkin. Kursi untuk Reina dan pria berpakaian hitam lainnya sangat tersebar. Masing-masing duduk berjajar, dan mereka tidak berkomunikasi dengan siapapun selama seluruh proses. Orang-orang berpakaian hitam ini dikirim oleh Emmet untuk melindungi Reina. Dia selalu berhati-hati dalam gayanya dan tidak ingin meninggalkan celah apapun. Charlie, yang berada jauh di Shanghai, menolak undangan Tawana untuk menghadiri pesta perayaan setelah konser Tawana. Dia meninggalkan tempat hiburan sendirian dan menuju bandara militer di utara Shanghai. Pada saat yang sama ia tiba di bandara. Pesawat angkut militer juga mendarat dengan mulus. Bandara militer tidak memiliki terminal. Saat pesawat meluncur menuju tempat parkir, 5 kendaraan, 3 besar dan 2 kecil, sudah menunggu di depan tempat parkir. Setelah pesawat berhenti total, 2 tangga truk dihubungkan ke pintu depan dan belakang. Awak pesawat datang ke kabin dan mengingatkan, anggota tim bantuan kemanusiaan, silakan turun dari pintu depan pesawat. Rahasia pribadi, silakan turun dari pintu belakang pesawat. Harap jaga kedisiplinan saat turun dari pesawat. Jangan saling berbisik atau mengeluarkan ponsel. Semua orang bekerja sama dengan sangat baik terhadap persyaratan kru. Diam-diam mengambil barang bawaan mereka, dan mendesak untuk turun dari pesawat dari pintu yang berbeda. Reina dan pria berpakaian hitam lainnya menaiki 2 mobil. Sementara anggota tim bantuan kemanusiaan yang tetap menjaga dan menaiki 3 bus. Orang-orang ini juga harus menyelesaikan prosedur pendaftaran masuk di bandara. Dan setelah Reina masuk ke dalam mobil, dia langsung dibawa keluar dari area landasan pacu bandara. Di dalam mobil, wanita yang mengemudikan mobil berkata kepada Reina, "Nona Mor, kami akan mengantar Anda ke tempat parkir bawah tanah. Tuan Wade sudah menunggu Anda di sana." Reina merasa gugup sekaligus gembira. Dia mengucapkan terima kasih dengan lembut, lalu mengerucutkan bibirnya dan mulai berpikir hal-hal acak. Tingkat cakupan bandara militer umumnya sangat tinggi. Kecuali landasan pacu, yang harus dibangun di area terbuka. Hampir semuanya berada di lingkungan tertutup. Semua pesawat rahasia di sini harus diparkir di hanggar setelah mendarat untuk suatu misi. Kecuali kendaraan untuk dukungan logistik. Semua kendaraan lain juga diparkir di garasi bawah tanah. BMW 530 milik Charlie diparkir di garasi bawah tanah saat ini. Sedan Hongki hitam berhenti di depan mobilnya. Wanita berpakaian hitam yang duduk di kursi penumpang keluar dan membuka pintu untuk Reina. Dia berkata kepada Reina, "Nona Mor, Anda bisa keluar sekarang." Ketika Charlie melihat Reina tiba, dia mendorong pintu dan keluar dari mobil. Saat dia melihat Reina, dia tidak bisa menahan rasa takjubnya. Wanita itu berpakaian hitam, tapi kulitnya sangat cerah. Dia memiliki perawakan ramping, fitur wajah 3 dimensi, hidung mancung, dan 2 alis berbentuk seperti pedang heroik, memberikan sikap seperti pahlawan wanita. Namun, saat Reina melihat Charlie, 2 bintik merah cerah tiba-tiba muncul di pipi putih Reina. Dia berdiri di depan Charlie dengan kedua kakinya rapat, sedikit malu. Tangannya menunjukkan menjepit jari telunjuk tangan kirinya. Dan berkata dengan suara agak malu-malu dan gugup, "Tuan Wade, apa kabar?" Charlie menampilkan ekspresi gugup di wajah Reina, lalu tersenyum tipis. "Nona Mor tampaknya lebih pendiam dibandingkan kali terakhir kita bertemu. Di Tiongkok, Anda tidak perlu terlalu canggung atau terlalu sopan. Tak seorang pun akan menyakiti Anda di sini." Reina mendengarkan suara Charlie yang penuh karisma, dengan senyum hangat yang entah mengapa memberikan rasa aman. Dan hanya bisa mengangguk dengan gugup. Namun, jauh di lubuk hatinya, Reina tahu pria itu salah menafsirkan sikapnya. Bukan karena dia cemas memasuki lingkungan asing, tapi karena pertemuan kembali ini mengandung makna yang berbeda.
Identitas dirinya sudah berubah. Begitu pula perasaannya terhadapnya. Charlie, pria dengan kepribadian blak-blakan dan minim urusan romansa, jelas tidak menyadari pergolakan batin Reina. Ia hanya merasa tempat itu terlalu terbuka dan tidak cocok untuk berlama-lama. Lalu berkata, "Non Amor, silakan masuk ke mobil dulu. Kita bisa melanjutkan percakapan di perjalanan." Reina segera menahut. "Baik, Tuan Wade." Tanpa banyak kata, Charlie membuka pintu penumpangnya. Jantung Reina berdegup kencang, seperti rusa yang ketakutan. Wajahnya memerah saat melangkah masuk ke dalam mobil. Duduk kaku dengan kedua tangan bertaut di atas lutut, menahan rasa gelisah yang mulai menetap. Charlie masuk ke dalam mobil dan langsung menyalakan mesin. Kemudian melajukan kendaraan meninggalkan bandara. Dalam perjalanan menuju pusat kota Shanghai, ia bertanya, "Non Amor, apakah ini kunjungan pertama Anda ke Tiongkok?" "Ya," Reina mengangguk cepat. Lalu berkata, "Sebenarnya, aku sudah lama ingin datang. Hanya saja belum pernah mendapat kesempatan yang tepat." Charlie mengangguk ringan. Shanghai adalah kota dengan perkembangan ekonomi paling pesat di Tiongkok. Ia berada di peringkat teratas dalam hal PDB, dan boleh dikatakan kota paling modern serta terkoneksi secara global. Nanti malam, Anda bisa melihat sendiri keindahan kota ini. Kalau besok siang Anda tidak ada kegiatan penting, saya bisa menemani Anda berkeliling, agar bisa merasakan langsung pesonanya. Reina memandang ragu dan bertanya, "Tuan Wade, kalau saya berjalan-jalan begitu saja di jalanan Shanghai, apakah itu tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda?" "Tidak," jawab Charlie tenang. "Kadang-kadang, saat kita bisa menebak arah pemikiran musuh, kita bisa menghindari ancaman mereka. Victoria mungkin bisa menebak ratusan tempat berbeda di dunia tempat kamu mungkin bersembunyi. Tapi dia tak akan pernah mengira kamu ada di jalanan Tiongkok." Reina mengangguk pelan, lalu bertanya dengan hati-hati, "Tuan Wade, apakah Tuan Dijo juga ada di Shanghai sekarang?" Charlie mengibaskan tangannya. "Tidak, Ruby sempat ke Aorus Hill. Saya tidak tahu apakah kamu pernah mendengar kota itu. Lokasinya tidak terlalu jauh dari sini. Hanya sekitar 3 jam perjalanan darat." Reina bertanya lagi, "Apakah Tuan Wade biasanya tinggal di Shanghai?" "Saya tidak menetap di sini," jawab Charlie dengan senyum tipis. "Saya tinggal di Aorus Hill." Reina sedikit tersentuh dan berkata, "Tuan Wade harus pergi jauh-jauh ke Shanghai untuk menjemputku." "Aku merasa tersanjung." "Tidak juga," jawab Charlie ringan. "Kebetulan saya memang ada pekerjaan di Shanghai selama beberapa hari ini. Dan jadwal kedatanganmu pas sekali. Jadi saya sekalian datang." Ia melirik ke arah dan menambahkan, "Saya masih harus bekerja beberapa hari ke depan di sini. Jadi, kamu akan tinggal bersamaku untuk sementara. Setelah urusan saya selesai, kita bisa kembali ke Aorus Hill bersama. Saat itu, saya akan mengatur agar kamu bisa bertemu Ruby. Kalau kamu mau, kamu juga bisa tinggal bersama." Wajah Reina berubah penuh kejutan. "Tuan Wade, Anda adalah pria yang luar biasa. Tapi, mengapa Anda masih harus bekerja? Rasanya sulit membayangkan ada orang yang mampu mempekerjakan Anda." Charlie tertawa kecil. "Saya memiliki 2 identitas. Yang kamu lihat sekarang, memang tidak perlu bekerja untuk siapapun. Tapi di Aorus Hill, saya punya keluarga dan sahabat. Mereka tidak tahu siapa saya sebenarnya. Jadi di mata mereka, saya hanya pria biasa yang bekerja keras dan menjalani hidup seperti orang kebanyakan." Reina terdiam sejenak, lalu bertanya dengan nada tak yakin, "Tuan Wade sudah menikah?" Charlie mengangguk. "Ya, sudah." Reina kian terkejut. Kata-kata yang baru saja didengarnya membuat pikiran penuh tanya. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah istri Anda tahu siapa Anda sebenarnya?" Charlie menggeleng perlahan. "Saya tidak tahu." "Ya ampun," gumam Reina. "Tuan Wade benar-benar menyembunyikannya dengan baik, mirip seperti para pria di keluarga Moore kami." Charlie sebenarnya tidak tahu banyak tentang peran spesifik yang dimainkan keluarga Moore di perkumpulan penghancuran King selama bertahun-tahun. Jadi dia bertanya, apa yang terjadi dengan para pria dari keluarga Moore? Reina berkata, "Untuk menyediakan istri yang aman dan dapat diandalkan bagi keluarga Wu Ben, para pria keluarga Moore harus terus-menerus memasuki dunia sekuler, menyembunyikan identitas mereka, dan menikahi wanita sekuler. Setelah istri melahirkan anak,
Mereka kembali ke keluarga Moore bersama anak-anaknya dan menghilang dari kehidupan. Oleh karena itu, para wanita yang menikahi pria Moore tidak pernah tahu siapa yang akan mereka nikahi. Charlie terkejut, merasa sedikit canggung. Ucapan Reina tidak sepenuhnya salah. Dalam beberapa hal, dia memang menyembunyikan identitas seperti para pria di keluarga Moore. Namun, dia tidak sekejam mereka. Jika Claire suatu saat punya anak darinya, dia takkan meninggalkannya begitu saja. Melihat Charlie mengingatnya, Reina sadar ucapannya mungkin menyinggung. Ia buru-buru meminta maaf. Maaf, Tuan Wade. Saya tidak pandai berkata-kata. Tolong jangan dianggap serius. Charlie tersenyum tenang. Kamu hanya mengatakan yang sebenarnya. Tak perlu minta maaf. Melihat ekspresi yang rumit, Reina menebak ada hal-hal berat yang sedang dipendam Charlie. Ia pun memilih diam dan tidak bertanya lebih jauh. Tak lama kemudian, mobil mereka tiba di tengah hiruk-pikuk kota Shanghai. Reina terpukau oleh gemerlap malam yang menghampar di hadapan matanya. Hingga akhirnya mereka tiba di Hotel Shangri-La, tempat Charlie dan menata penginapan. Tawana dan timnya juga tinggal di sini. Charlie memarkir mobil dan mengajak Reina ke atas melalui lift lantai menuju atas hotel. Sebelumnya, Charlie telah meminta Ishak memesan suite mewah seluas 300 meter persegi. Suite itu memiliki 2 kamar tidur terpisah lengkap dengan ruang tamu dan kamar mandi masing-masing. Ia menempati salah satu kamar, sementara kamar lainnya disiapkan untuk Reina. Bukan karena dia ingin tinggal sekamar dengan Reina, melainkan karena ia masih menyimpan kewaspadaan. Ia tidak ingin Reina terlalu bebas bergerak di luar pengawasannya. Di dalam lift, Charlie menjelaskan, suite ini terdiri dari 2 kamar independen. Masing-masing memiliki kamar tidur, ruang tamu, dan kamar mandi sendiri. Jadi Anda akan tetap memiliki privasi. Satu-satunya area bersama hanyalah ruang tamu di bagian depan. Saya harap Anda tidak keberatan. Reina segera menjawab. Tidak masalah, Tuan Wade. Saya mengikuti pengaturan Anda. Ia paham. Charlie belum sepenuhnya percaya padanya. Oleh karena itu, ia pun berusaha menunjukkan sikap sebaik mungkin untuk membangun kepercayaan. Melihat dia tidak peduli, Charlie mengangguk dan melanjutkan. Pekerjaanku di Shanghai beberapa hari ini pada dasarnya dilakukan pada malam hari. Jadi kamu akan bersamaku saat aku bekerja. Dan kemudian kamu dapat memberitahu tim bahwa kamu adalah asistenku. Reina bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau boleh tahu, pekerjaan seperti apa yang Anda lakukan di sini? Charlie samar tersenyum. Saya ditunjuk sebagai direktur Feng Shui untuk seorang penyanyi asal Amerika yang mengadakan konser di Tiongkok. Reina mengerutkan kening. Sutradara Feng Shui untuk penyanyi Amerika. Bagian kedua sepertinya tidak relevan. Apakah orang Amerika juga mempercayai Feng Shui? Charlie tertawa kecil. Ada yang percaya, tapi saya tidak yakin apakah atasan saya ini benar-benar mempercayainya. Ia menyatakan mempekerjakan saya bukan karena urusan Feng Shui semata. Reina merasa ada sesuatu yang belum diungkapkan. Lalu bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Tuan Wade, apakah penyanyi itu wanita? Reina telah berada di laut beberapa hari ini dan tidak dapat menghubungi dunia luar. Ketika dia tiba di Suriah, dia tidak mengikuti perkembangan situasi dan berita dunia. Jadi dia tidak tahu tentang konser Tawana di China. Charlie tidak menyembunyikannya. Ia dengan santai menjawab, penyanyi itu adalah Tawana Sweet. Anda mungkin mengenalnya. Mata Reina membelalak. Dan dia langsung berubah menjadi penggemar wanita fanatik. Dan bertanya dengan penuh semangat. Tawana Sweet. Ya Tuhan, Tuan Wade bercanda, kan? Charlie tertawa dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Seorang aktor sepertimu juga mendengarkan lagu-lagu penyanyi pop. Reina tersipu. Meskipun aku seorang bertabrakan, bukan berarti aku tak bisa menikmati musik. Dulu waktu remaja, aku sangat mengidolakan Tawana Sweet. Aku bahkan pernah merencanakan diam-diam menonton konsernya. Tapi karena keluarga sangat ketat, aku tak pernah punya kesempatan. Wajahnya memancarkan harap dan antusiasme. Ia lalu bertanya dengan nada hati-hati. Tuan Wade, apakah saya berkesempatan untuk bertemu langsung dengannya? Melihat ketulusan yang terpancar dari sikap Reina, Charlie merasa tersentuh. Di balik ketegarannya, Reina tetaplah seorang gadis muda yang memiliki mimpi kecil dan sisi lembut yang manusiawi. Ia menjawab dengan tenang. Besok kamu akan punya kesempatan bertemu dengannya. Kalau kamu mau.
Kamu juga bisa menyaksikan konsernya dari sisi panggung, dari jarak dekat. Benar-benar, Reina berkata dengan gembira. Hebat sekali. Charlie mengantar Reina ke depan pintu kamar hotel. Saat tangan mereka hampir menyentuh gagang pintu, suara pintu dari ujung koridor terdengar terbuka. Pintu kamar presidensial itu terbuka perlahan, dan Tawana muncul dari baliknya. Pandangannya langsung jatuh pada Charlie. Dan dengan raut keheranan ia berkata, Tuan Wade, saya baru saja mencarimu. Ucapannya terhenti begitu matanya menatap Reina, seorang wanita berbusana serba hitam dengan aura yang tak biasa. Kecantikan dan ketenangan Reina membius saat logika Tawana membuatnya bertanya-tanya dalam hati apa yang dilakukan Charlie membawa wanita lain malam-malam begini. Apakah dia berselingkuh? Atau, mungkinkah wanita itu adalah seorang pekerja malam? Namun Charlie tetap tenang. Ia berkata dengan nada ringan. Oh, Tawana, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Nona Mor, asistenku. Reina menatap Tawana dengan penuh kegembiraan dan berkata dengan sopan. Halo, Nona manis. Saya penggemar Anda. Tawana membalas sapaan itu dengan anggukan hangat, lalu menghampiri dan menyerahkan tangan Reina. Senang bertemu dengan Anda, Nona Mor. Meski senyuman tetap terpahat di wajahnya, keraguan tak sepenuhnya sirna dari hati Tawana. Ia tahu betul bahwa posisi Direktur Feng Shui yang disandang Charlie hanyalah kedok belaka. Lalu, untuk apa membawa seorang asisten? Tak ingin menjelaskan lebih jauh, Charlie segera membuka pintu dan berkata kepada Reina, Nona Mor, kamar di sisi kiri ruang tamu sudah disiapkan untuk Anda. Silakan masuk lebih dulu. Reina mengangguk dengan hormat. Baik, Tuan Wade. Sebelum beranjak, ia menoleh ke Tawana dan berkata, Nona Sweet, saya masuk dulu. Kalau ada yang ingin disampaikan, mohon bicara perlahan pada Tuan Wade. Mendengar ucapan itu dan mengetahui Charlie memberikan kamar terpisah untuk wanita itu, Tawana akhirnya merasa tenang. Jika benar ada hubungan yang tak pantas, Charlie bukanlah tipe pria yang akan bersandiwara di hadapannya. Setelah Reina masuk, Charlie menoleh ke Tawana. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Ah, ya, dan tidak. Tawana tiba-tiba menjadi gelisah. Dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Charlie. Dia hanya merasa malamnya terlalu panjang dan dia tidak bisa tidur. Jadi dia ingin berkumpul dengan Charlie untuk meningkatkan hubungan mereka. Charlie bingung dan bertanya, apakah ada yang salah atau tidak? Tawana menatap jari kakinya dengan canggung dan tergagap. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa sedikit susah tidur. Dan aku ingin minum dengan Tuan Wade. Charlie mengangguk. Baiklah. Ayo masuk dan minum beberapa minuman. Benar-benar. Tawana sedikit gembira dan bertanya cepat. Apakah itu tidak akan mengganggu istirahat Tuan Wade? Charlie tersenyum santai. Tidak. Sebenarnya aku juga ingin mengajak Nona Mor untuk minum bersama. Dia pasti kelelahan karena perjalanan jauh. Saat dia berbicara, Charlie telah membuka pintu dan mengundang Tawana masuk. Tawana awalnya ingin minum dengan Charlie, tetapi dia tidak menyangka ada tamu lain di sini. Namun, melihat Charlie begitu tenang, dia merasa bahwa dirinya dan Nona Mor seharusnya sama di mata Charlie. Tidak ada yang istimewa. Jadi dia mengikuti Charlie ke kamar. Charlie mengundangnya untuk duduk di sofa di ruang tamu, dan kemudian datang ke bar kecil di dekatnya. Ada banyak minuman yang disiapkan oleh hotel. Charlie bertanya pada Tawana, apa yang ingin kamu minum? Bar merah, kata Tawana tiba-tiba. Charlie mengangguk, mengeluarkan anggur merah dan membukanya. Lalu berkata kepada Tawana, saya masih suka minum anggur putih Tiongkok. Sambil berbicara, dia mengeluarkan Moutai Premium dari bar. Lalu dia berbicara dengan suara normal. Nona Mor, keluarlah dan minum bersama. Tawana tersenyum dan berkata, Tuan Wade, Anda berbicara begitu pelan. Nona Mor seharusnya tidak dapat mendengarnya. Bukan. Dinding dan pintu hotel ini sangat kedap suara. Namun, seolah menjawab ucapan itu, pintu kamar di sebelah terbuka perlahan. Reina muncul dengan wajah sedikit malu. Tuan Wade, saya belum pernah minum alkohol sebelumnya. Charlie bertanya heran. Kamu tidak pernah minum alkohol seumur hidupmu. Reina mengangguk pelan. Ayahku selalu berkata, alkohol bisa mengganggu pikiran dan kecepatan penilaian, mempengaruhi pembentukan diri seseorang. Reina awalnya ingin mengatakan bahwa hal itu akan mempengaruhi latihannya. Tetapi ketika dia memikirkan Tawana ada di sini,
dia tentu saja tidak dapat mengutarakannya secara langsung. Charlie mengerti maksudnya dan tersenyum. Kadang-kadang, alkohol memang membawa banyak efek negatif bagi orang-orang, seperti yang kamu katakan. Tetapi terkadang, alkohol juga dapat membuat orang rileks dan bahagia, dan bahkan memberikan inspirasi. Beberapa kelelahan psikologis sulit dihilangkan dengan istirahat fisik, tetapi jika kamu minum beberapa gelas, itu akan teratasi. Sambil berbicara, dia menuangkan segelas anggur merah dan 2 gelas anggur putih. Dia menyerahkan anggur merah kepada Tawana dan anggur putih kepada Reina, dan berkata sambil tersenyum. Alkohol juga merupakan sejenis energi, tapi jika dibandingkan denganmu, energi ini tidak berarti apa-apa. Namun, jangan melawannya dengan sengaja. Cobalah untuk membiarkannya masuk ke dalam tubuhmu. Charlie tahu betul siapa Reina. Sejak pertama kali bertemu, ia sadar perempuan ini tumbuh tanpa menyentuh sisi kehidupan manusia. Ia membunuh tanpa ragu, memandang nyawa sebagai angka. Dia lebih seperti senjata yang dibentuk oleh lingkungan keras dan harapan besar dari keluarga Moore yang menekannya sejak kecil. Terlebih lagi, keluarga Moore juga memberikan beban keluarga yang berat, dengan harapan agar dia bisa mensejahterakan keluarga Moore. Karena dibesarkan dan dididik seperti ini sejak kecil, 7 emosi dan 6 keinginan Reina sangat kurang. Meskipun dia kini menyetujui saya, jika dia tetap dalam keadaan tanpa identitasnya, maka dia akan mengambil lebih dari sekadar mesin pembunuh yang mengebor orang lain. Charlie tidak pernah membutuhkan siapapun untuk membunuh demi dirinya sendiri. Ia hanya butuh kawan yang berpikiran sama. Dia ingin melepaskan diri dari batasan dan belenggu psikologis yang selama ini membelenggu Reina. Maka dia mengambil gelas anggur di tangannya, menggoyangkannya ke arah mereka berdua, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua, minumlah terlebih dahulu sebagai tanda hormat." Setelah berkata demikian, dia pun menghabiskan seluruh isi gelas anggur itu. Tawana menyesap anggur merahnya. Anggur merah ini bukanlah anggur merah terbaik yang biasa diminumnya. Tetapi dia tetap mengikuti contoh Charlie dan meminumnya sekaligus. Reina mencium aroma saus yang kuat, ragu-ragu sejenak, lalu menghabiskan seluruh gelas anggur. Karena dia telah berlatih sejak kecil, dia memiliki persepsi dan kendali yang sangat jelas atas berbagai bentuk energi. Begitu anggur putih masuk ke dalam, dia menahan rasa pedas dan menggugah selera. Tetapi tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat waspada. Ini karena anggur putih mengandung energi yang dibandingkan dengan dirinya sendiri. Alkohol, sampai batas tertentu, tidak berbeda dengan racun. Kekuatan alkohol adalah ia dapat membuat mati rasa atau bahkan menghancurkan saraf dan kesadaran seseorang. Sedangkan kekuatan racun adalah ia dapat merenggut nyawa seseorang. Jadi begitu dia meminum anggur itu, Reina secara alami merasa bahwa dirinya diracuni. Dan secara tidak sadar ingin menggunakan energi spiritualnya untuk memblokir semua alkohol dan memaksanya keluar dari tubuhnya. Tetapi dia segera ingat bahwa Charlie meminta untuk tidak mencoba menolak dengan sengaja. Jadi dia mengendalikan keinginan untuk menolak dan membiarkan alkohol mengalir melalui tubuhnya sebanyak mungkin. Tak lama kemudian, alkohol mencapai pusat saraf melalui darah. Dan karena tidak ada gangguan, dia merasa sedikit mabuk. Pada saat inilah ia menyadari bahwa alkohol tidak seburuk yang dibayangkannya, dan ancamannya tidak sebesar yang dibayangkannya. Perasaan sedikit mabuk memungkinkannya beradaptasi secara bertahap dan merasakan sedikit keajaiban. Melihat dia sepertinya telah membuka pintu dunia baru, Charlie menuangkan segelas lagi menuju dirinya dan berkata, "Terkadang, pencerahan datang dari hal-hal kecil yang tak terduga. Pelajari bagaimana alkohol bekerja dalam tubuhmu. Siapa tahu itu membuka jalan untuk pemahaman baru." Mengikuti instruksi Charlie, Reina mencoba merasakan bagaimana energi alkohol bekerja di tubuhnya. Terbenam di dalamnya, dia memiliki perasaan introspeksi, seolah-olah kesadarannya terbenam di dalam tubuhnya sendiri. Dan seperti seorang pengamat, menyaksikan energi itu berkelana dan menyerang sesuka hati. Sebelumnya, endoskopinya baru saja dimulai dan dia belum mampu menjangkau bagian yang dalam. Namun, dengan bantuan alkohol yang membuka jalan dan energi spiritual yang mengikutinya, ia benar-benar mencapai keadaan endoskopi yang dalam, yang terasa sangat ajaib. Merasa pengaruh alkoholnya akan segera hilang, dia tak dapat menahan diri untuk menatap Charlie. Sebelum dia bisa mengatakan apapun,
Charlie menuangkan segelas anggur lagi untuknya. Reina merasa tubuhnya seperti mesin. Dan minuman keras adalah bahan bakar yang membuat mesin itu terus menyala. Melihat bahan bakarnya hampir habis, ia segera mengambil botol itu dan meminumnya sekaligus. Hal ini membuat Tawana tercengang. Dia segera mendekat untuk melihat botol itu dan berseru, "Alkohol 53%. Meminumnya seperti air. Nona Mor bisa minum sebanyak itu." Charlie tersenyum dan berkata, "Nona Mor sedang mencari perasaan mabuk." Tawana merasa cemburu ketika mendengar ini. Mereka berdua tinggal di kamar yang sama. Dan dia masih di sini minum anggur putih untuk membuat dirinya mabuk. Jika dirinya pergi, bukankah mereka berdua, seorang pria lajang dan seorang wanita lajang, akan berada dalam kekacauan? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mengambil gelas anggur kosong dan berkata, "Tuan Wade, tolong tuangkan segelas untukku juga. Aku juga ingin merasa mabuk." Charlie berkata, "Kamu ada pertunjukan besok. Bagaimana kamu bisa minum terlalu banyak?" Tawana berkata dengan acuh tak acuh. "Ngomong-ngomong, acaranya baru mulai jam 7 malam. Jadi tidak ada salahnya minum sekarang. Kebetulan aku bisa tidur nyenyak setelah minum terlalu banyak. Aku tidak bisa tidur nyenyak beberapa hari ini." Padahal yang ada dalam pikirannya adalah, paling buruk dirinya akan mabuk-mabukan dan berbaring di sini. Kalau mereka berdua sungguh-sungguh ingin melakukan sesuatu, bisa juga mengajak dirinya sendiri. Charlie tidak terlalu menyarankan, karena Tawana berinisiatif untuk minum. Dia menuangkannya ke gelas dan memberikannya. Tawana mencium bau alkohol yang kuat dan sedikit ragu pada awalnya. Namun setelah beberapa saat dia mengambil keputusan, mengoceh dan menuangkan anggur ke dalam substrat. Dia belum pernah minum anggur putih sebelumnya dan jelas meremehkan kekuatan anggur putih kadar tinggi. Setelah minum segelas, seluruh perut dan kerongkongannya terasa seperti terbakar dan nyeri. Dia memaksakan diri menahan rasa terbakar itu. Namun sebelum rasa sakitnya mereda, otaknya terasa berat seperti terisi timah. Matanya kabur, dan dia merasa sedikit pusing. Dia memegang keningnya, menelan ludahnya, dan mendengus. Anggur ini sangat menakutkan, seperti bensin. Ya Tuhan, aku merasa tidak bisa mengendalikan diri dan aku hampir tertidur. Sambil berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Charlie dengan bingung. Lalu memohon dengan lembut, "Tuan Wade, jika Anda dan Nona Mor ingin melakukan sesuatu, silakan ajak saya. Saya tidak menyetujui 3 orang. Semuanya adalah keinginan saya sendiri." Setelah mengatakan ini, dia menginginkannya dan tertidur di sofa. Melihat dia tidak berpura-pura tidur, Charlie membiarkan berbaring di sana dan mengabaikannya. Reina membuka matanya dan bertanya dengan bingung, "Tuan Wade, Nona Tawana baru saja meminta kami untuk mengajaknya. Apakah dia ingin berlatih juga?" Charlie memegang tangannya. Dia sedang berlatih omong kosong. Reina bertanya dengan bingung, "Apa maksudnya tadi?" "Aku tidak mengerti." "Kamu tidak perlu mengerti." Charlie menenangkan kepalanya dengan ketidaknyamanan dan bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, bagaimana perasaanmu?" Reina tidak peka terhadap masalah antara pria dan wanita. Apalagi kata-kata Tawana yang semuanya cabul, yang membuatnya semakin bingung. Melihat Charlie tidak mau menjelaskan, dia tidak bertanya lebih lanjut, tetapi mengingat serius dengan dan berkata, "Tuan Wade, saya hanya mengikuti instruksi Anda dan tidak sengaja mengganggu efek alkohol. Sepertinya saya benar-benar memasuki tingkat intip internal yang lebih dalam. Sekarang saya merasa bahwa kemampuan persepsi saya bahkan lebih tajam dari sebelumnya." Charlie bertanya padanya, "Sudahkah kamu menemukan lautan kesadaranmu sendiri?" "Belum." Reina menyembunyikannya dan berkata, "Tuan Ying pernah meminta Panglima Besar untuk memberitahuku cara membuka lautan kesadaranku. Tetapi aku belum dapat menemukan cara untuk memasukinya. Setiap orang memiliki lautan kesadarannya masing-masing, yang ibarat lautan luas di dalam kesadaran spiritual. Hanya dengan membuka lautan kesadaran, seseorang dapat membuka potensi tak terbatasnya. Ada yang mencapai pencerahan terlebih dahulu baru kemudian membuka lautan kesadarannya. Sedangkan ada pula yang jenius yang membuka lautan kesadarannya terlebih dahulu baru kemudian memperoleh pencerahan dari lautan kesadaran tersebut. Seperti halnya Nanako. Namun, setelah pencerahan, belum tentu ada kesempatan untuk membuka kesadaran lautan.
Karena setiap langkah setelah membersihkan ibarat ambang pintu yang akan menyaring kebanyakan orang dan hanya menyisakan segelintir orang saja. Kebanyakan orang yang telah mencapai pencerahan hanya dapat berlama-lama di pintu masuk pencerahan sepanjang hidupnya, karena mereka tidak mampu membuka lautan kesadarannya. Namun, kebanyakan orang yang dapat membuka lautan kesadarannya tidak tahu cara membuka istana Niwan. Charlie masih belum tahu bagaimana cara membuka istana Niwan. Namun dia yakin bahwa selama dia membuka istana Niwan, itu akan setara dengan memasuki dunia baru. Dan kekuatan-kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Sambil mendesah, dia berkata kepada Reina, lautan kesadaran ada di otakmu. Jadi jika kamu ingin menemukan kesadaran lautan, kamu harus menemukan terobosan dalam endoskopi. Dan semakin dalam endoskopi, semakin efektif untuk inovatif. Kamu dapat mencoba lebih banyak lagi. Setelah itu, Charlie menuangkan segelas anggur lagi untuknya dan berkata, jika satu cara berhasil, cobalah lebih banyak dan biarkan kekuatan alkohol membawa kesadaranmu ke tingkat yang lebih dalam. Terkadang kamu berlatih berkemah, bukannya tidak ada jalan pintas, tetapi jalan pintas itu disembunyikan secara acak seperti petak umpet. Kamu perlu memetakan sendiri, dan terkadang itu tergantung pada kesempatan. Menurutku, racun aneh di tubuhmu mungkin juga memerlukan kesempatan untuk pecah di masa mendatang. Charlie kemudian menghiburnya. Tapi jangan khawatir. Entah itu kamu atau Ruby. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyenangkannya. Reina menghela nafas. Dulu, aku mengandalkan eksplorasiku sendiri untuk sekitarnya. Meskipun Tuan Ying kadang-kadang memberiku beberapa ramuan dan beberapa penggalan metode pikiran, dia tidak akan mengajariku secara pribadi. Apalagi membimbingku dengan sabar seperti Tuan Wade. Aku tidak lagi memikirkan apakah racun aneh di tubuhku dapat dihilangkan. Aku hanya berharap Tuan Wade dapat membasmi kanker perkumpulan penghancuran King di masa depan dan menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah dari bahaya. Charlie bertanya padanya, jika perkumpulan penghancuran King menghilang di masa depan, kemana keluarga Moore akan pergi? Ini, Reina ragu-ragu untuk waktu yang lama, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Meskipun keluarga Moore telah diperbudak dan didorong oleh perkumpulan penghancuran King selama bertahun-tahun, sejujurnya, keluarga Moore juga telah melakukan banyak hal yang salah. Jika tidak ada perkumpulan penghancuran King, saya berharap keluarga Moore dapat berjalan di jalan yang benar dan menjalani kehidupan yang biasa di masa depan. Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, jadi kamu harus hidup untuk melihat perkumpulan penghancuran King tercabut. Dan kemudian kembali untuk memimpin keluarga Moore ke jalan yang benar. Dan kamu juga harus mematuhi garis bawah. Dan jangan pernah membawa seluruh keluarga Wuben seperti yang dilakukan Victoria. Reina terharu dan mengangguk. Berkata, jika aku benar-benar bisa hidup sampai hari itu, aku pasti akan mengikuti ajaran Tuan Wade dan menjadikan keluarga Moore sebagai keluarga yang baik. Jika aku tidak patuh, aku rela mati di bawah pedang Tuan Wade. Charlie mengangguk puas dan berkata, ayo, aku akan membantu dan membawamu ke lautan kesadaran. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.